Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Binti Nur Fitria, nomor presensi 23, NIM 1262102020052, kelas DBIN 4A. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode storytelling. A. Latar belakang metode. Storytelling atau bercerita adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang secara lisan kepada orang lain dalam bentuk pesan, informasi, atau hanya sebuah dongeng yang dikemas dalam bentuk cerita yang dapat didengarkan dengan rasa menyenangkan. Nurgiantoro dalam Madyawati L. 2016 halaman 162 berpendapat bahwa bercerita merupakan kegiatan berbahasa yang bersifat produktif. Metode storytelling merupakan salah satu metode pembelajaran yang diharapkan dapat menggugah minat, perasaan, dan pola pikir bagi murid dalam meningkatkan keterampilan berbicara. Penggunaan metode storytelling akan membuat murid merasa lebih percaya diri dalam menyampaikan ide-ide, mendapatkan pengetahuan, dan mengembangkan keterampilan berbicara. B. Kondisi kelas. Kondisi kelas sebelum menggunakan metode storytelling. Sebelum menerapkan metode storytelling, diketahui bahwa kondisi siswa di kelas cenderung kurang aktif. Rendahnya kemampuan menyimak cerita dan aktivitas siswa disebabkan karena tidak ada variasi saat pembelajaran, sehingga siswa merasa bosan, tidak tertarik, dan siswa ramai sendiri, serta tidak ada dukungan dari keluarga siswa itu sendiri. Dengan demikian, metode storytelling dapat menjadi salah satu variasi guru dalam mengajar menyimak cerita siswa. Kondisi kelas setelah menggunakan metode storytelling. Setelah menerapkan metode storytelling, dapat diketahui bahwa metode storytelling dapat meningkatkan kemampuan berbicara dan menyimak cerita. Kemampuan berbicara tersebut dapat meningkat karena siswa mulai merekam, meniru, menyusun kalimat sederhana, sehingga akhirnya dapat meningkatkan kemampuan berbicara. Selain dapat membaca, siswa harus dapat memahami bacaan, kemudian dapat menceritakan kembali bacaan tersebut. Kondisi kelas semakin hidup dan ramai. Dengan menggunakan metode storytelling ini, keaktifan siswa semakin meningkat. C. Kelebihan dan kekurangan metode storytelling. Kelebihan metode storytelling, cerita dapat mengaktifkan dan membangkitkan semangat anak. Cerita selalu memikat karena siswa akan selalu mengikuti atau memperhatikan peristiwanya dan merenungkan maknanya. Dapat mempengaruhi emosi, dapat menumbuh kembangkan gaya bicara yang baik, dapat meningkatkan daya hafalannya. Guru dapat menguasai kelas dengan mudah. Kekurangan metode storytelling. Pemahaman anak akan menjadi sulit ketika cerita itu telah terakumulasi oleh masalah lain, bersifat monolog dan dapat menjenuhkan anak didik. Peserta didik menjadi pasif karena lebih banyak mendengarkan dan menerima pesan, kurang merangsang perkembangan kreativitas anak untuk mengutarakan pendapatnya. Daya serap dan daya tangkap anak didik berbeda dan masih lemah sehingga sukar memahami tujuan pokok isi cerita, cepat menumbuhkan rasa bosan bila penyajiannya kurang menarik. D. Langkah-langkah metode storytelling. 1. Memilih tema dan judul cerita yang akan dibawakan. 2. Mengkondisikan anak. 3. Tahapan membuka atau mengawali yang mencakup kegiatan, menanyakan kesiapan untuk mendengarkan cerita, menyampaikan sinopsis isi cerita secara singkat, memberikan informasi tentang tokoh-tokoh yang akan muncul dalam cerita, mengawali cerita dengan menggambarkan tempat, waktu, dan ekspresi. 4. Tahapan saat bercerita yang mencakup kegiatan, mendorong siswa untuk merespon atau mengomentari pada bagian tertentu, memantau anak dengan pertanyaan untuk memperdalam pemahaman cerita, mengajak anak untuk membuat praduga, memberi kesempatan untuk menginterpretasi cerita, menerjemahkan kata-kata yang masih dirasa sulit diterima oleh anak. 5. Tahapan menutup cerita dan evaluasi yang mencakup kegiatan, tanya jawab atau diskusi seputar tokoh-tokoh dan perbuatan yang harus dicontoh dan ditinggalkan, mendorong siswa untuk mencoba menceritakan kembali atau bercerita dengan kreasi sendiri dan memberikan reward kepada siswa yang mau bercerita.
Sekian penjelasan metode dari saya. Bagi teman-teman yang ingin memberikan saran atau ingin bertanya, saya persilahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.